Memasuki pertengahan tahun 2026, lanskap ekonomi global sedang tidak baik-baik saja, Bung. Ketegangan geopolitik yang terus bereskalasi di kawasan Timur Tengah kini telah melampaui batas-batas wilayah konflik dan menjelma menjadi hantuan nyata bagi dompet kita di Asia Tenggara. Laporan terbaru dari kantor berita Reuters menegaskan bahwa eskalasi militer yang tak kunjung mereda di jalur pasokan kritis global telah mengirimkan gelombang kejut yang luar biasa terhadap volatilitas harga minyak mentah jenis Brent di pasar internasional. Perang konvensional dan gangguan pada jalur maritim utama dunia terbukti langsung mencekik rantai pasok energi global dalam hitungan hari, memicu kepanikan di bursa komoditas internasional. Jangan salah membaca angka di papan bursa, Bung. Lonjakan harga ini tidak bergerak secara linier, melainkan berfluktuasi secara liar dan sangat sulit diprediksi. Berdasarkan analisis pasar global Bloomberg, indeks harga minyak Brent berulang kali menembus batas psikologis baru sepanjang kuartal pertama tahun 2026 ini. Ancaman blokade rute laut strategis seperti Selat Hormuz serta kecemasan akan gangguan langsung pada fasilitas produksi di negara-negara produsen utama OPEC menjadi bahan bakar utama yang membakar sentimen pasar. Bloomberg juga menyoroti bagaimana para spekulan pasar komoditas menaikkan premi resiko ke tingkat tertinggi dalam dekade ini. Dampaknya, negara-negara importir bersih, net importers, minyak terpaksa bersiap menghadapi skenario terburuk, yaitu lonjakan inflasi barang pokok yang dipicu oleh melambungnya harga energi dasar. Guncangan hebat dari Timur Tengah ini menghantam langsung jantung pertahanan fiskal di kawasan ASEAN. Sebagai kawasan yang sedang memacu pertumbuhan ekonomi dan penguatan industri domestik, ketergantungan kita terhadap stabilitas harga energi sangatlah tinggi. Analisis mendalam dari Channel News Asia mengungkapkan bahwa negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia kini berada dalam situasi pendarahan fiskal yang sangat serius. Anggaran yang dialokasikan untuk subsidi energi di kedua negara ini membengkak ke tingkat yang luar biasa dan berada jauh di luar kalkulasi awal tahun anggaran pemerintah. Menurut laporan CNA, jika keran subsidi ini terus dibiarkan terbuka lebar tanpa adanya intervensi atau rem darurat, cadangan kas negara akan terkuras habis. Resiko lanjutannya adalah pelebaran defisit anggaran yang dapat merusak kredibilitas ekonomi makro di mata investor internasional. Situasi kritis di tahun 2026 ini akhirnya memaksa Putrajaya dan Jakarta untuk mengambil keputusan politik yang sangat tidak populer. Kebijakan populis berupa pemberian subsidi BBM secara menyeluruh kini harus dikorbankan demi menyelamatkan kesehatan jangka panjang keuangan negara. Langkah darurat berupa reformasi struktural kebijakan BBM domestik bukan lagi sebuah pilihan politik, melainkan keharusan mutlak untuk bertahan hidup. Dalam laporan komparasi regionalnya, Channel News Asia menyoroti bahwa Malaysia mengambil tindakan radikal dengan merombak kuota serta target sasaran subsidi bensin jenis RON 95-nya, memotong jatah bulanan guna menyaring konsumen yang benar-benar berhak. Di seberang Selat Malaka, Indonesia melalui Pertamina juga memperketat barisan dengan mematangkan regulasi pembatasan konsumsi Pertalite berdasarkan spesifikasi dan kapasitas mesin kendaraan. Pada akhirnya, fluktuasi liar harga minyak Brent yang dipicu oleh badai geopolitik global ini menjadi ujian pembuktian bagi ketahanan fiskal domestik kita. Ini bukan sekedar tentang menaikkan atau menurunkan angka di papan pengumuman SPBU, melainkan sebuah strategi pertahanan ekonomi untuk mengamankan kedaulatan energi dalam negeri di tengah dunia yang makin tidak menentu, Bung. Menghadapi guncangan fiskal yang kian nyata di tahun 2026 ini, Kuala Lumpur akhirnya resmi mengambil langkah drastis. Pemerintah Malaysia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim meluncurkan kebijakan yang menjadi salah satu reformasi ekonomi paling berani dalam sejarah modern mereka, yaitu rasionalisasi subsidi bersasar untuk bensin jenis RON 95. Berdasarkan laporan resmi yang dirilis oleh Kantor Berita Nasional Malaysia Bernama, kebijakan ini bukan lagi sekedar wacana di atas meja birokrasi, melainkan sebuah tindakan darurat yang mulai dieksekusi secara ketat demi menyelamatkan stabilitas keuangan negara dari kebocoran anggaran yang masif. Kebijakan populis yang selama dekade terakhir memanjakan seluruh lapisan masyarakat dengan bahan bakar murah kini resmi dirombak total melalui pendekatan yang jauh lebih selektif dan tajam, Bung.
Fokus utama dari reformasi energi ini terletak pada pemangkasan kuota subsidi bulanan yang diberlakukan secara ketat per individu. Mengacu pada dokumen anggaran belanjawan Kementerian Keuangan Malaysia, pemerintah secara resmi memotong kuota bensin bersubsidi jenis RON 95 bagi masyarakat yang memenuhi syarat dari yang sebelumnya mencapai 300 liter per bulan menjadi hanya 200 liter saja. Kementerian Keuangan Malaysia dalam dokumennya menjelaskan bahwa pembatasan volume ini didasarkan pada kalkulasi konsumsi rata-rata bulanan kendaraan pribadi yang dianggap proporsional untuk kebutuhan mobilitas harian masyarakat menengah ke bawah. Pengurangan kuota sebesar 100 liter ini merupakan batas toleransi fiskal yang harus diambil pemerintah agar alokasi dana subsidi tidak terus-menerus membebani kas negara secara eksponensial di tengah ketidakpastian harga minyak mentah dunia. Namun pembatasan kuota ini barulah setengah dari cerita besar yang sedang terjadi di Malaysia, Bung. Sisi lain dari kebijakan radikal ini adalah pengeluaran atau eksklusi total kelompok-kelompok tertentu dari ekosistem penerima subsidi. Harian berita terkemuka The Star dalam ulasan analitisnya menyoroti bahwa mulai tahun 2026 ini, warga negara asing dan 15% kelompok masyarakat terkaya yang diklasifikasikan sebagai golongan T15 dicoret sepenuhnya dari daftar penerima RON 95 bersubsidi. The Star menjabarkan bahwa selama ini golongan ekonomi atas dan warga asing dinilai telah menikmati porsi subsidi yang jauh lebih besar dibandingkan masyarakat berpendapatan rendah akibat pola konsumsi kendaraan mewah mereka. Dengan adanya pembersihan data penerima ini, kelompok T15 dan WNA kini wajib membayar harga bensin RON 95 sesuai dengan harga pasar komersial tanpa pengecualian. Langkah berani yang diambil Kuala Lumpur ini menjadi cerminan nyata bagaimana sebuah negara harus bertindak taktis ketika dihadapkan pada ancaman krisis fiskal global. Melalui kombinasi pemangkasan kuota liter dan pengetatan kriteria penerima, pemerintah Malaysia memproyeksikan penghematan anggaran yang sangat signifikan. Data dari laporan berkala Bernama menambahkan bahwa dana hasil penghematan subsidi yang keliru sasaran ini nantinya akan dialihkan langsung untuk memperkuat jaring pengaman sosial, meningkatkan fasilitas kesehatan publik, serta membangun infrastruktur transportasi massal. Pada akhirnya, apa yang dilakukan oleh Malaysia dengan membatasi RON 95 ini memberikan sinyal kuat kepada seluruh kawasan regional bahwa era subsidi energi tanpa batas telah berakhir. Pertanyaannya kini, seberapa efektifkah pengawasan di lapangan untuk memastikan bahwa kebijakan tajam ini benar-benar berjalan sesuai rencana tanpa memicu gejolak sosial yang lebih besar? Eksekusi pengambalan kebijakan pengurangan kuota bensin RON 95 di Malaysia jelas membutuhkan pengawasan yang tidak main-main di lapangan. Tanpa sistem kendali yang kuat, pembatasan tersebut hanya akan menjadi aturan di atas kertas yang syarat kebocoran. Disinilah Kuala Lumpur membangun benteng pertahanannya, Bung. Mereka tidak lagi mengandalkan pengawasan manual oleh petugas SPBU, melainkan menerapkan mekanisme pengawasan berbasis infrastruktur digital yang terintegrasi secara masif di seluruh negeri. Berdasarkan informasi teknis yang dirilis oleh portal resmi Padu Malaysia, jantung dari sistem pengawasan ini adalah integrasi mutakhir antara basis data sosioekonomi nasional dengan program bantuan subsidi energi makro. Sistem pertahanan digital ini memadukan secara langsung ekosistem pangkalan data utama atau Padu dengan program subsidi bersasar bernama Budi 95. Data yang dihimpun oleh Kementerian Ekonomi Malaysia menjelaskan bahwa interkoneksi ini memungkinkan verifikasi profil finansial dan status kelayakan seorang konsumen dilakukan dalam hitungan detik ketika mereka berada di stasiun pengisian bahan bakar. Laporan investigasi dari harian New Straits Times NST menjabarkan sebuah pemandangan baru di berbagai SPBI Malaysia pada tahun 2026 ini. Sebelum nozzle atau pipa pencolok bensin dapat mengalirkan bahan bakar ke tangki kendaraan, setiap pengendara diwajibkan untuk memasukkan kartu identitas nasional mereka, yaitu MyCard, ke dalam mesin pembaca kartu yang tertanam langsung di pulau pompa. New Straits Times menguraikan bahwa sistem komputer di SPBU akan melakukan pencocokan data identitas tersebut secara real-time ke server pusat Padu. Jika MyCard yang dimasukkan terdeteksi milik warga negara asing atau kelompok masyarakat terkaya golongan T15, maka sistem secara otomatis mengunci aliran bensin bersubsidi dan memaksa pompa menerapkan tarif komersial non-subsidi.
Penerapan teknologi yang presisi ini bukan tanpa hasil yang nyata bagi kesehatan fiskal negara. Publikasi terbaru dari Kementerian Ekonomi Malaysia mengungkapkan bahwa penerapan verifikasi digital terintegrasi ini telah berhasil membawa efisiensi anggaran yang sangat masif bagi kas negara, dengan mencatatkan penghematan dana subsidi mencapai 1,2 miliar ringgit Malaysia dalam periode implementasi terbarunya. Angka penghematan yang fantastis ini menjadi bukti valid bahwa digitalisasi mampu meminimalisir salah sasaran penyaluran bantuan secara drastis. Selain mengamankan kas negara dari konsumsi domestik yang tidak berhak, benteng digital ini memiliki fungsi krusial lainnya yang tidak kalah penting. Menurut ulasan analitis di New Straits Times, integrasi Padu dan MyCard di setiap SPBU terbukti ampuh menutup rapat celah penyelundupan BBM bersubsidi yang selama bertahun-tahun menjadi momok di wilayah perbatasan Malaysia dengan negara tetangga. Keterbatasan kuota 200 liter yang terkunci rapat pada identitas tunggal setiap warga negara membuat sindikat penyelundup tidak bisa lagi melakukan aksi borong bensin murah untuk dijual ke luar negeri. Melalui ketatnya pengawasan digital ini, Malaysia memberikan contoh nyata kepada kita, Bung, bahwa kedaulatan energi dalam negeri hanya bisa dicapai ketika hukum ditegakkan oleh sistem teknologi yang transparan, objektif, dan tanpa celah kompromi. Melihat keberhasilan Malaysia dalam membangun benteng digital lewat skema Padu dan kartu MyCard, perhatian kita kini tertuju pada dinamika kebijakan yang terjadi di dalam negeri, Bung. Pemerintah Indonesia melalui PT Pertamina Patraniaga juga tidak tinggal diam menghadapi pembengkakan beban fiskal akibat konsumsi bahan bakar yang terindikasi kuat masih banyak yang tidak tepat sasaran. Menurut rilis resmi PT Pertamina Patraniaga, badan usaha milik negara ini sedang melakukan persiapan matang secara menyeluruh di lapangan untuk memperketat barisan dalam penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, khususnya jenis Pertalite dan biosolar. Namun, jika kita telaah lebih dalam secara komparatif, terdapat perbedaan fundamental dalam arsitektur kebijakan yang diambil oleh Jakarta jika dibandingkan dengan langkah drastis pemangkasan liter yang diterapkan oleh Putrajaya di Malaysia. Jika Malaysia memilih skema pembatasan kuota volume berbasis jumlah liter per individu, Indonesia mengambil jalan yang berbeda dengan menetapkan kriteria kapasitas mesin kendaraan sebagai tolok ukur utama. Berdasarkan laporan analitis dari CNBC Indonesia, fokus pengetatan subsidi di tanah air diarahkan pada pembenahan kriteria klasifikasi objek kendaraan yang berhak dan tidak berhak mengonsumsi BBM jenis penugasan tersebut. Kebijakan ini dinilai lebih praktis dari segi pengawasan fisik di lapangan karena langsung menyasar pada daya beli pemilik kendaraan berdasarkan aset bergerak yang mereka miliki, bukan sekadar membatasi volume pemakaian harian yang beresiko memukul sektor usaha mikro. Instrumen hukum utama yang menjadi landasan operasional kebijakan pengetatan nasional ini bertumpu pada rencana eksekusi revisi peraturan presiden atau Perpres nomor 191 tahun 2014. Dokumen dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI menegaskan bahwa poin krusial dalam revisi aturan tersebut akan mengatur skema pelarangan total pengisian BBM jenis Pertalite bagi mobil dengan kapasitas mesin di atas 1.400 cc. Pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI memandang bahwa kendaraan dengan spesifikasi mesin di atas ambang batas tersebut umumnya dimiliki oleh kelompok masyarakat kelas menengah ke atas yang secara indikator ekonomi sudah tidak lagi layak mendapatkan santunan energi dari APBN negara. Laporan mendalam yang diulas oleh CNBC Indonesia juga memaparkan dampak luas dari regulasi baru ini terhadap ekosistem otomotif tanah air. Dengan batas 1.400 cc tersebut, sejumlah tipe kendaraan roda 4 populer yang selama ini mendominasi jalanan Indonesia, termasuk kategori low MPV dan beberapa varian SUV kelas menengah, akan otomatis terdepak dari daftar konsumen Pertalite. Pemilik kendaraan tersebut nantinya diwajibkan secara hukum untuk bermigrasi menggunakan BBM non-subsidi dengan oktan lebih tinggi. Pembatasan berbasis kapasitas mesin ini dinilai sebagai pisau analisis yang tajam untuk mengoreksi ketimpangan penyaluran subsidi, di mana data masa lalu menunjukkan persentase terbesar dana subsidi justru dinikmati oleh pemilik mobil pribadi. Melalui langkah pengetatan strategis ini, Indonesia mencoba membuktikan bahwa menjaga ketahanan energi nasional tidak harus memicu kelangkaan massal, melainkan tentang bagaimana mendistribusikan keadilan energi secara presisi, Bung.
Jika Malaysia mengunci subsidi bensinnya melalui integrasi kartu identitas MyCard, Indonesia memilih jalan digitalnya sendiri dalam pertempuran besar mengamankan pasokan energi dalam negeri. Instrumen utama yang kini menjadi ujung tombak penegakan aturan di lapangan adalah penggunaan ekosistem digital QR Code My Pertamina. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan, Bung. Era pengawasan manual yang longgar dan penuh celah kompromi kini resmi digantikan oleh sistem pemindaian digital yang dirancang untuk memvalidasi kriteria setiap kendaraan secara langsung sebelum bensin bersubsidi dialirkan. Berdasarkan rilis resmi dari Divisi Hubungan Masyarakat PT Pertamina Patraniaga, sistem QR Code ini berfungsi sebagai penyaring otomatis yang bekerja secara seketika di Pulau Pompa SPBU. Sistem akan langsung mencocokkan data nomor polisi, jenis kendaraan, dan spesifikasi kapasitas mesin dengan basis data konsumen yang telah terverifikasi. Ketika pengendara tiba di lokasi pengisian, petugas SPBU akan memindai QR Code unik yang dimiliki pemilik kendaraan menggunakan perangkat elektronik genggam khusus. Jika kendaraan terdeteksi tidak memenuhi syarat, misalnya termasuk dalam kategori mobil mewah atau memiliki kapasitas mesin di atas batas regulasi, maka sistem secara otomatis akan mengunci dispenser bensin bersubsidi. Divisi Hubungan Masyarakat PT Pertamina Patraniaga menegaskan bahwa digitalisasi total ini adalah langkah mutlak demi memastikan keadilan distribusi energi di lapangan. Dampak finansial dari penerapan sistem pemindaian ini diproyeksikan sangat masif bagi ketahanan anggaran negara. Laporan ekonomi yang diulas oleh Kata Data mengungkapkan bahwa implementasi menyeluruh dari ekosistem QR Code My Pertamina ini ditargetkan mampu memotong atau menciptakan efisiensi konsumsi BBM subsidi nasional hingga mencapai 15%. Angka 15% ini merupakan jumlah yang sangat signifikan, Bung. Kata Data menilai bahwa keberhasilan menekan angka konsumsi sebesar itu akan menyelamatkan puluhan triliun rupiah uang negara dari pos subsidi yang selama bertahun-tahun salah sasaran. Ruang fiskal yang terselamatkan ini nantinya dapat dialihkan untuk membiayai sektor produktif lain yang langsung menyentuh masyarakat kelas bawah. Namun, pertempuran digital di negara kepulauan dengan kondisi geografis yang kompleks seperti Indonesia tentu memicu tantangan baru yang tidak ringan. Ulasan kritis dari Liputan 6 menyoroti bahwa di balik target efisiensi yang ambisius tersebut, terdapat batu sandungan besar berupa kesiapan infrastruktur telekomunikasi. Menurut laporan Liputan 6, kendala utama yang dihadapi di lapangan adalah ketidakstabilan jaringan internet, khususnya pada SPBU yang terletak di daerah pelosok, wilayah luar Pulau Jawa, serta kawasan pinggiran. Ketika sistem digital ini mengalami gangguan koneksi ke server pusat, proses validasi QR Code akan berjalan lambat atau bahkan terhenti total. Liputan 6 memperingatkan bahwa kegagalan teknis ini berpotensi besar memicu antrian kendaraan yang mengular panjang di area SPBU. Hambatan operasional seperti ini jika tidak segera diantisipasi dengan penyediaan jaringan cadangan yang andal, justru berisiko mengganggu mobilitas harian masyarakat dan memicu gejolak sosial yang kontraproduktif terhadap semangat reformasi energi nasional itu sendiri. Kebijakan mempertegas atau memangkas subsidi energi, baik berupa kuota liter di Malaysia maupun pembatasan kapasitas mesin di Indonesia, di atas kertas memang terlihat sangat baik untuk kesehatan anggaran negara. Namun, di dunia nyata, kebijakan semacam ini bagaikan pisau bermata dua yang sangat beresiko memicu gejolak sosial jika tidak dikelola dengan hati-hati. Musuh terbesar dari pencabutan subsidi adalah meroketnya biaya logistik yang berujung pada lonjakan inflasi barang-barang kebutuhan pokok serta merosotnya daya beli masyarakat, Bung. Oleh karena itu, langkah mitigasi yang presisi menjadi penentu utama apakah reformasi energi ini akan berhasil berjalan mulus atau justru berakhir dengan distorsi ekonomi yang parah di tengah masyarakat. Mari kita bedah strategi yang diterapkan oleh Kuala Lumpur terlebih dahulu. Menurut laporan dampak inflasi Bank Negara Malaysia, rantai pasok dalam negeri mereka sangat sensitif terhadap perubahan harga bensin RON 95, terutama pada sektor transportasi logistik skala mikro dan menengah. Untuk mencegah efek domino kenaikan harga pangan akibat biaya angkut yang membengkak, pemerintah Malaysia tidak menerapkan pembatasan secara kaku di lapangan.
Berdasarkan laporan otoritas moneter tersebut, Malaysia memberikan fleksibilitas kuota bahan bakar bersubsidi hingga 250 liter per bulan, khusus bagi para kurir logistik dan pekerja di industri e-hailing atau layanan pengantaran barang dan makanan. Skema pengecualian yang diintegrasikan ke dalam program Budi Madani ini menjadi katup penyelamat agar tarif layanan pengantaran tidak naik secara drastis, sehingga stabilitas inflasi di tingkat konsumen tetap dapat dijaga dari guncangan fiskal. Sementara itu, di seberang Selat Malaka, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks mengingat struktur demografi dan besarnya jumlah penduduk rentan yang sangat bergantung pada stabilitas harga petralit. Evaluasi berkala dari Badan Pusat Statistik Indonesia secara tajam mengingatkan bahwa setiap kebijakan pengetatan subsidi BBM memiliki korelasi langsung terhadap risiko penurunan daya beli masyarakat kelas bawah secara signifikan. Badan Pusat Statistik Indonesia menyoroti bahwa kelompok masyarakat rentan inilah yang paling pertama merasakan dampak inflasi sekunder dari kenaikan biaya angkutan dan distribusi barang pokok, bahkan sebelum kebijakan pembatasan tersebut resmi diberlakukan sepenuhnya di seluruh jaringan SPBU nasional. Guna meredam potensi gejolak sosial dan mempertahankan daya tahan konsumsi rumah tangga, Jakarta memilih strategi intervensi langsung yang berfokus pada penguatan jaring pengaman sosial. Berdasarkan cetak biru kebijakan dari Kementerian Sosial RI, pemerintah telah menyiapkan program penebalan bantalan sosial dalam bentuk skema BLT atau bantuan langsung tunai yang disasarkan secara spesifik. Pihak Kementerian Sosial RI menegaskan bahwa dana hasil efisiensi pembatasan petralit pada mobil-mobil menengah ke atas akan langsung dialihkan untuk memperbesar nilai nominal serta memperluas jangkauan penerima bansos tunai ini. Strategi kompensasi bantalan sosial ini diharapkan menjadi tameng pelindung bagi jutaan keluarga prasejahtera agar kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi di masa transisi penataan energi nasional. Pada akhirnya, Bung, dinamika ini memperlihatkan bahwa pertempuran sejati dalam reformasi subsidi bukan terletak pada kecanggihan teknologi verifikasinya semata, melainkan pada seberapa humanis dan responsifnya kebijakan mitigasi pemerintah dalam meredam dampak guncangan ekonomi yang menimpa rakyat kecil. Pada akhirnya, seluruh rangkaian kebijakan radikal yang kita saksikan di Malaysia dengan pengetatan bensin RON 95 maupun di Indonesia dengan pembatasan Pertalite membawa kita pada satu kesimpulan besar, Bung. Di tengah ketidakpastian global yang melanda sepanjang tahun 2026 ini, merombak arsitektur subsidi bahan bakar fosil bukan lagi sekadar opsi sekunder atau strategi normatif untuk melakukan efisiensi anggaran belanja negara semata. Berdasarkan tinjauan komprehensif dari Jurnal Analisis Kebijakan Ekonomi Regional, langkah-langkah darurat yang diambil oleh Putrajaya dan Jakarta telah bergeser menjadi sebuah keharusan mutlak demi mempertahankan kedaulatan energi nasional. Jurnal tersebut menegaskan bahwa ketergantungan yang terlalu tinggi pada subsidi harga komoditas fosil di tengah disrupsi geopolitik yang konstan hanya akan membuat ketahanan ekonomi makro dalam negeri menjadi rapuh dan mudah didikta oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali pemerintah. Melihat lanskap yang lebih luas, momentum pemangkasan subsidi ini sebenarnya menyimpan berkah terselubung bagi masa depan kawasan kita. Publikasi strategis dari ASEAN Center for Energy atau ACE mengungkapkan bahwa pengetatan ruang gerak bagi bahan bakar fosil murah justru menjadi katalisator krusial yang selama ini dibutuhkan untuk mempercepat transisi energi di Asia Tenggara. Menurut analisis ACE, selama harga BBM fosil terus ditopang oleh subsidi masif yang salah sasaran, masyarakat dan industri akan selalu enggan untuk beralih ke moda transportasi yang lebih ramah lingkungan karena insentif ekonominya tidak kompetitif. Oleh karena itu, kebijakan pembatasan yang terjadi di tahun 2026 ini dipandang sebagai titik balik penting yang memaksa ekosistem pasar untuk secara organik mempercepat migrasi menuju ekosistem transportasi hijau. Lebih lanjut, ASEAN Center for Energy menyoroti bahwa pengurangan beban fiskal dari sektor migas konvensional memberikan ruang bernafas baru bagi pemerintah di kawasan ASEAN untuk mengalihkan investasi strategis mereka. Dana yang berhasil dihemat kini dapat dialokasikan langsung guna membangun infrastruktur penunjang kendaraan listrik atau electric vehicle di berbagai pelosok daerah.
Sentimen serupa juga dipertajam dalam Jurnal Analisis Kebijakan Ekonomi Regional yang memproyeksikan bahwa dalam jangka menengah, pembatasan Pertalite dan RON 95 akan menstimulasi pertumbuhan industri manufaktur komponen hijau dalam negeri serta menciptakan lapangan kerja baru yang jauh lebih berkelanjutan. Kita tidak bisa lagi berjalan mundur ke belakang, Bung. Krisis energi global tahun 2026 ini membuktikan bahwa era energi fosil murah yang destruktif perlahan-lahan harus diakhiri demi keselamatan bumi dan ketahanan ekonomi jangka panjang. Pembatasan bensin bersubsidi yang saat ini terasa menyesakan bagi sebagian kelompok masyarakat, pada akhirnya harus dilihat sebagai bentuk investasi struktural yang berani. Ini adalah jembatan penting yang harus secepatnya diseberangi oleh Malaysia dan Indonesia agar tidak terus terjebak dalam lingkaran setan volatilitas harga minyak mentah dunia, sekaligus mengukuhkan posisi Asia Tenggara sebagai pemain utama dalam peta transisi hijau global yang bersih, mandiri, dan berdaulat penuh atas energinya sendiri.